di mana perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya gitu. Misalnya, dengan memberikan upah atau gaji yang layak, memelihara kondisi kerja yang baik, memberikan hak-hak kepada serikat kerja untuk memperoleh kesempatan yang sama setiap karyawan gitu. Coba mbak-mbak dan mas-mas bayangkan gitu. Kalau misalnya kita misalnya diperhatikan sama perusahaan atau sebagai contoh majikan kita lah gitu. Mereka memberikan kita THR pada saat lebaran, pada saat tahun baru, pada saat kita ulang tahun apalagi misalnya. Kita akan merasa tersanjung gitu. Dengan kita dapatnya seperti itu, kalau misalnya kita selama ini kerja misalnya 6 jam per hari, 7 sampai 8 jam per hari pun kita tidak apa-apa gitu. Kenapa? Karena kita merasa diperhatikan gitu. Tidak masalah gitu. Karena kita kenapa? Kita memiliki rasa kepemilikan gitu. Misalnya dengan majikan kita. Kita tidak terlalu memperhatikan gitu. Atau perusahaan juga gitu. Ketika mereka kasihkan THR, kasihkan tunjangan-tunjangan. Misalnya anak yang sekolah dikasihkan beasiswa atau apa gitu misalnya pada saat lebaran ataupun pada saat kenaikan-kenaikan kelas misalnya. Kita akan merasa ter ini gitu, kita merasa dibantu ataupun ibaratnya mereka care terhadap kita gitu, mereka peduli terhadap kita gitu. Jadi kita kita anggap adalah ini adalah pekerjaan saya, ini adalah perusahaan saya gitu. Kita menganggapnya seperti itu gitu. Jadi kita juga memberikan lebih gitu. Karena mereka juga sudah peduli dan memberikan ke kita apa yang harusnya kita terima gitu. Kewajiban kita itu, hak kita itu maksudnya sudah kita terima gitu. Kita juga kadang-kadang tidak akan memikirkan membatas-batasi gitu. Kita akan memberikan lebih gitu. Karena kita merasa dipedulikan. Selanjutnya adalah memelihara lingkungan fisik. Gitu. Di mana setiap pabrik itu ataupun perusahaan itu harus menjaga lingkungannya gitu. Bagaimana mereka harus menjaga lingkungan sekitaran mereka. Yang sering mungkin misalnya terjadi itu adalah masalah limbah di perusahaan. Buang sembarangan yang menyebabkan masyarakat gatal-gatal, muntah-muntah, penyakit kulit dan lain sebagainya. Itu bagaimana perusahaan itu harus bertanggung jawab gitu loh. Jangan hanya produksi mereka memproduksi barang dan lain sebagainya, tapi limbahnya ataupun dari kegiatan perusahaan mereka itu membuat masyarakat rugi, masyarakat sekitarnya itu lingkungannya itu rusak gitu. Itu yang harus diperhatikan oleh perusahaan, tanggung jawab daripada perusahaan gitu. Mereka tidak boleh lempar tangan begitu aja gitu, lepas tangan begitu aja gitu. Dan yang terakhir adalah kondisi masyarakat di sekitar perusahaan. Itu bagaimana perusahaan juga harus peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka juga harus memberikan pekerjaan bagi orang sekitarnya, memberi beasiswa bagi anak-anak di sekitarnya, memberi pelatihan-pelatihan kepada ibu-ibu karyawannya gitu, yang tidak kerja. Yakinlah, ketika perusahaan itu melakukan hal-hal seperti itu, mereka akan dijaga oleh masyarakat sekitar gitu. Masyarakat itu tidak akan mau perusahaan itu tutup gitu. Ketika pun ada konflik lain-lain masyarakat dan lain sebagainya, masyarakat itu yang akan berada pada barisan depan. Kenapa? Karena mereka makan dari situ, anak mereka sekolah dari situ, mereka mendapatkan pendapatan dari situ gitu. Itu juga sebenarnya di samping tanggung jawab perusahaan, itu adalah salah satu kunci suatu perusahaan itu bisa tetap eksis gitu. Masyarakat itu saling menjaga gitu. Walaupun itu bukan perusahaannya mereka gitu. Mereka menganggap itulah bagian mereka. Ini sebagai contoh misalnya, di Kudus itu adalah ada perusahaan rokok di sana. Saya lupa rokok apa pastinya. Mungkin bapak yang tinggal di Jawa tahu. Itu di sana misalnya pabrik rokok. Dulu sempat mau dilarang rokok. Perusahaan rokok di Indonesia. Mereka pasti tidak setuju ditutup. Kenapa? Karena mereka makan dari situ gitu. Dari pabrik itu, mereka bekerja sepanjang hari di sana. Dari situ untuk beli beras, dari situ untuk sekolahkan anak. Kalau itu ditutup, mereka mau makan apa gitu. Seperti itulah salah satu contohnya bagaimana perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan sekitar perusahaan. Baik itu orangnya, baik itu anak-anak buruhnya misalnya. Sehingga kalau misalnya perusahaan misalnya membiarkan tidak mengambil karyawan siapapun di sekitar lingkungan itu,
pasti sering terjadi konflik, pasti sering kemalingan dan lain sebagainya. Tapi ketika kalau misalnya satpamnya itu misalnya ataupun penjaganya itu adalah diangkat itulah orang-orang sekitar, pasti bakal lebih aman gitu. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab itu adalah orang yang sekitaran situ. Itu dia. Selanjutnya, konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Konsumerisme adalah sejumlah aktivitas dari organisasi dan aktivitas konsumen yang independen dirancang untuk melindungi konsumen. Jadi, di sini adalah hak-hak bagi konsumen. Apa aja sih yang hak-hak bagi konsumen itu? Ini adalah dulu dikemukakan oleh empat yang hak yang ditekankan oleh bagi konsumen itu oleh Presiden Kennedy dari Amerika Serikat gitu. Jadi dia mengatakan bahwa ada empat yang harus. Yang pertama, hak atas keselamatan. Kedua, hak untuk diberitahu. Ketiga, hak untuk mendengar. Dan yang keempat adalah hak untuk menjadi konsumen minoritas tanpa kekurangan. Yang pertama, hak atas keselamatan. Sebagai contoh misalnya hak atas keselamatan. Misalnya, Baygon misalnya sebagai contoh. Harus diberitahu, jauhkan dari anak-anak. Jangan disentuh oleh anak-anak. Atau juga racun misalnya, racun rumput. Kebetulan orang tua saya adalah petani di Tanah Karo sana, Sumatera Utara. Jadi, misalnya racun rumput nih, mereka pasti mengatakan kalau menyemprot itu pakai masker gitu, untuk menjaga keselamatan penggunanya. Mereka harus kasih tahu gitu, petunjuk-petunjuknya. Jangan merokok pada saat menyemprot, cuci tangan setelah menyemprot, pakai baju lengan panjang dan lain sebagainya gitu, untuk menghindari keracunan. Yang kedua, hak untuk diberitahu. Misalnya, dulu pernah ada kejadian ini, undian berhadiah, tapi itu adalah bohong-bohongan dari PT Wings kalau nggak salah. Itu dulu dibohongkan nama tempat perusahaannya juga, kalau nggak salah Wings itu di Surabaya atau Bandung. Misalnya di Bandung, dia bilang kan itu perusahaan mereka itu di Surabaya gitu. Itu banyak tertipu waktu itu. Jadi PT Wings itu mengklarifikasi kepada masyarakat bahwa mereka tidak pernah melakukan pengundian apapun kepada masyarakat. Itu wajib mereka kasih tahu ketika ada di masyarakat. Terus selanjutnya adalah hak untuk mendengar. Yaitu hak tersebut diberikan untuk dengan menjamin bahwa minat dan keluhan konsumen selalu mendapat perhatian dan dicarikan jalan keluarnya. Atau sering disebut dengan customer care. Mungkin mbak-mbak bermasalah gitu kan, produk yang dibeli langsung telepon ke perusahaannya. Ini kenapa? Itu adalah hak kita sebagai konsumen gitu. Kita sudah membeli, mereka berhak melayani kita. Mereka berhak memberitahu keluhan-keluhan kita, jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita, ketidaktahuan kita yang itu kita pengen tahu. Itu adalah hak kita gitu. Yang selanjutnya adalah hak untuk menjadi konsumen minoritas tanpa kekurangan. Jadi suatu perusahaan itu tidak boleh atau produk kita itu tidak boleh dikhusus-khususkan di kelompok. Tidak boleh misalnya yang berkulit hitam atau berkulit putih, orang yang ini, orang yang itu tidak boleh. Harus semua berhak untuk mendapatkan atau membeli. Selanjutnya, lingkungan makro ekstern. Berikut ada ini adalah faktor-faktor lingkungan makro ekstern yang saling berhubungan satu sama lainnya dan umumnya tidak dikendalikan oleh manajemen. Jadi di sini adalah lingkungan makro ekstern ini adalah faktor-faktor ini mempengaruhi kegiatan pemasaran, walaupun sebenarnya ini tidak bisa dikendalikan oleh manajemen, karena itu adalah faktor luarnya gitu. Ada demografi, ada kondisi ekonomi, faktor sosial, faktor politik dan sosial, teknologi, dan lingkungan fisik. Yang pertama, demografi. Demografi merupakan studi tentang kependudukan beserta karakteristik distribusinya, misalnya jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya gitu. Pendapatan juga. Terus, sebagai contoh misalnya pada tahun 1961 itu jumlah penduduk Indonesia itu mengalami semakin pesat gitu. Jadi, pada tahun 2007 itu penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 220 juta jiwa lebih. Gitu. Jadi di sana pasti mempengaruhi pemasaran. Kenapa? Karena makin banyak kebutuhan akan mainan anak-anak,
perlengkapan sekolah, baju-baju baby, dan juga jumlah perkawinan semakin meningkat gitu. Sehingga makin banyak pengantin muda, maka barang-barang jenis peralatan rumah tangga mempunyai saran yang baik gitu. Pasti makin banyak yang mau beli gitu. Peralatan-peralatan rumah tangga dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kegiatan pemasaran perusahaan, termasuk organisasi nolaba gitu. Karena kenapa? Karena ketika misalnya terjadi misalnya inflasi atau peredaran uang misalnya eh, kondisi keuangan misalnya tidak baik gitu, harga barang itu bisa semakin melambung tinggi sehingga tidak banyak bisa orang membeli karena banyaknya peredaran uang sehingga nilai uang itu menurun gitu. Selanjutnya adalah faktor sosial, di mana di sini adalah beberapa faktor yang diperhatikan adalah dalam hal pola budaya suatu masyarakat, misalnya cara hidup, nilai-nilai sosial, keyakinan, dan kesenangan. Dan yang keempat adalah faktor politik dan hukum. Sorry, itu maksudnya hukum. Adalah meningkatnya jumlah perusahaan beserta sikapnya yang sangat dipengaruhi oleh kerangka politik dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada pokoknya, faktor-faktor lingkungan politik hukum yang mempengaruhi kegiatan pemasaran ini dapat dikelompokkan ke dalam misalnya, yang pertama itu adalah kebijakan fiskal dan moneter dari pemerintah. Yang kedua, hubungan pemerintah dengan industri. Yang ketiga, peraturan dan keadaan politik pada umumnya. Yang keempat, peraturan khusus di bidang pemasaran yang ditujukan untuk mengatur persaingan dan melindungi konsumen. Dan yang kelima adalah teknologi, di mana teknologi ini juga mempengaruhi kegiatan pemasaran karena dapat memberikan suatu akibat pada kehidupan konsumen, terutama cara hidup dan pola konsumsinya. Namun perlu diingat bahwa penemuan baru di bidang teknologi juga dapat menimbulkan ketimpangan atau akibat buruk pada masyarakat. Misalnya, dengan menggunakan mobil, seseorang dapat mencapai tempat yang dituju lebih cepat dan lebih enak daripada memakai sepeda motor atau yang lainnya misalnya. Tetapi di lain pihak, semakin banyaknya mobil yang dapat menimbulkan polusi dan mengakibatkan kemacetan gitu. Dan yang terakhir adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini misalnya adalah kita udah ada rencana untuk melakukan pemasaran misalnya di kota, di Provinsi Riau misalnya di Pekanbaru. Ternyata di sana ada kebakaran hutan. Jadi kabut tebal menyeliputi Provinsi Riau misalnya, tidak bisa mendarat di Pekanbaru. Jadi kegiatan pemasaran sana pasti akan terganggu. Kenapa? Barang yang seharusnya sudah sampai di sana untuk dipasarkan tidak sampai. Bahkan harus tertunda 2-3 hari. Itu akan mengganggu proses pemasaran. Itu dia. Selanjutnya adalah lingkungan makro ekstern. Itu ada pemasok, perantara pemasaran, pelanggan, pesaing, dan publik. Faktor lingkungan mikro ekstern ini adalah faktor-faktor lingkungan di luar perusahaan yang secara langsung memberikan pengaruh yang kuat kepada perusahaan. Yang pertama adalah pemasok. Pemasok merupakan lembaga independen yang menjadi sumber pasokan bagi perusahaan untuk memproduksi barang yang besar. Jadi kalau misalnya pemasok itu bahan baku misalnya, sebagai contoh misalnya itu adalah usaha keripik singkong misalnya di Bandung, karena di Bandung itu adalah satu kota yang kreatif dalam makanan. Mereka misalnya memproduksi singkong, keripik singkong. Pemasok bahan bakunya itu tidak bisa memenuhi, pasti berpengaruh terhadap pemasaran. Karena misalnya karena singkongnya tidak berbuah, atau karena singkongnya memiliki pembusukan, atau lain-lainnya, tidak lancar pasokan bahan bakunya, itu pasti akan berpengaruh terhadap pemasaran.
karena tidak lancar untuk produksi keripik singkongnya. Terus yang kedua adalah perantara pemasaran. Ini adalah lembaga independen yang berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mendistribusikan, menjual, bahkan mempromosikan produk kepada konsumen akhir. Jadi ini juga sangat penting ya, karena kita mau sebagai produsen atau produksi barang itu ya kita butuh orang-orang yang membantu kita dalam mendistribusikan atau menjual produk itu, baik misalnya toko-toko, toko-toko besar ataupun kecil gitu. Selanjutnya adalah pelanggan. Pelanggan ini adalah para pembeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Ini adalah sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Karena pelanggan itu adalah hal yang utama dalam kegiatan pemasaran. Yang menjadi target kita itu adalah mereka gitu. Jadi ini pasti sangat berpengaruh. Ketika pelanggan tidak ada misalnya, ataupun konsumen tidak ada, kegiatan pemasaran pasti tidak akan sukses. Yang keempat adalah pesaing. Yaitu kita juga ini juga pasti berpengaruh. Ketika pesaing kita itu memiliki produk yang lebih baik daripada kita, ya pasti konsumen akan memilih mereka gitu. Jadi bagaimana kita harus bisa membaca pesaing kita, bagaimana apa yang mereka lakukan dan lain sebagainya. Jadi kita tetap bisa memperbaiki produk kita ke depan. Dan yang terakhir adalah publik. Jadi masukkan dengan publik atau masyarakat dalam lingkungan pemasaran adalah kelompok-kelompok yang punya kepentingan dengan perusahaan. Dalam kelompok ini adalah misalnya masyarakat sekitar perusahaan, masyarakat umum, masyarakat internal seperti karyawan dan manajer, komisaris, para pemegang saham, dan lain-lain. Ya, yang terakhir adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau yang lebih dikenal dengan 4P adalah yang tadi saya jelaskan di depan adalah yang pertama adalah produksi atau production, yang kedua adalah harga atau price, yang ketiga adalah distribution atau place ataupun distribution, yang keempat adalah promosi atau promotion. Yang pertama adalah produksi. Ini akan untuk 4P ini kita akan bahas di akhir, maksudnya di akhir di chapter-chapter, di bab-bab atau modul-modul ke belakang gitu, ke depannya gitu. Jadi kita akan bahas satu persatu nanti gitu. Tapi kita akan bahas singkat di sini. Yang pertama adalah produksi. Maksudnya produk gitu. Jadi produk ini adalah salah satu hal yang sangat penting dalam bauran pemasaran. Kenapa? Karena produk itu adalah salah satu penentu bagaimana pelanggan itu mau membeli produk kita. Sebagus apapun kita pasarkan dan sebagainya, kalau produk itu tidak bagus, itu kemungkinan kecil berhasilnya. Tapi bagaimana produk kita itu bagus? Kadang orang tidak mikir harga ketika itu produknya bagus. Sebagai contoh misalnya Ferrari yang harganya miliaran, tetap dibeli orang, walaupun hanya orang-orang tertentu seperti itu. Yang kedua adalah harga atau price. Ini juga harus kita perhatikan gitu. Karena harga adalah salah satu faktor yang menentukan masyarakat itu membeli atau tidak. Karena daya beli masyarakat itu berbeda-beda gitu. Kita harus tahu, produk saya A, yang mau saya tuju adalah masyarakat Z. Apakah mereka mampu membeli ketika saya patokkan harganya sebesar Rp1.000 misalnya? Apakah mereka mampu membelinya? Apakah daya beli mereka itu hanya sekitar 800? Nah, itu juga harus dipikirkan dalam pemasaran. Selanjutnya adalah distribusi, place ataupun distribution. Jadi kita juga harus membuat misalnya tempat stand kita itu, misalnya kita mau menjual atau memasarkan produk itu, carilah tempat yang strategis. Bagaimana bisa kita berharap sukses dalam memasarkan sedangkan posisi kita aja tidak enak? Kita jauh dari keramaian. Kalau misalnya kita berada pada tempat-tempat yang strategis, di persimpangan atau lain sebagainya, tempat keramaian